Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan, Bu Fatma Adrenisari, di sini saya izin mempresentasikan tentang materi pengauditan, yaitu ringkasan proses audit. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najla Divani, nomor absen 14 dari kelas 2E AKT dengan NIM 243 20 50 151. Jadi, dalam pelaksanaan audit terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis agar audit dapat berjalan dengan baik dan terarah. Tahapan ini dimulai dari perencanaan hingga pembuatan laporan audit. Jadi yang pertama ada tahap 1, yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Jadi di sini adalah tahap awal untuk auditor menentukan bagaimana audit akan dilaksanakan. Nah, yang pertama ada menerima klien dan perencanaan audit awal. Jadi di sini auditor akan memutuskan apakah menerima klien tersebut atau tidak. Misal seperti contohnya ada perusahaan baru yang akan diaudit. Auditor ini akan melihat dulu apakah reputasi perusahaan ini itu baik atau malah berisiko tinggi. Misalnya perusahaan ini dulunya pernah terlibat kecurangan atau fraud. Tapi kalau dianggap aman perusahaan ini, baru auditor akan menerima klien dan memulai perencanaan audit. Jadi yang kedua ada memahami bisnis dan industri klien. Jadi di sini tuh auditor harus bisa memahami bagaimana perusahaan itu bekerja. Seperti misal ada perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Jadi auditor ini harus bisa memahami tentang bagaimana produksinya, penjualannya, serta resikonya. Seperti ada yang barang yang kadaluarsa, serta ada penjualan yang tidak tercatat. Jadi yang ketiga ini ada melakukan prosedur analitis awal. Jadi di sini tuh auditor harus melihat tentang data keuangan, apakah ada suatu kecurangan atau kejanggalan. Misal di tahun ini itu revenue atau pendapatan dari penjualan perusahaan itu 1 miliar, tapi tiba-tiba tahun yang akan datang atau tahun yang akan tiba ini tiba-tiba menjadi 5 miliar. Nah, ini itu auditor harus melakukan pengawasan apakah emang data ini tuh secara real atau ada yang dibuat-buat. Jadi yang keempat ini ada menetapkan materialitas. Jadi materialitas sendiri adalah batas kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Misalnya nih, kalau ada kesalahan catat 100.000, mungkin itu masih bisa tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misal ada kesalahan catat sampai 50 atau 100 juta, bahkan 200 hingga nominal yang besar, itu maka auditor harus diperiksa lebih lanjut karena bisa mempengaruhi sebuah keputusan auditor. Jadi yang kelima ini ada mengidentifikasi risiko signifikan. Jadi auditor ini mencari kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan. Misal nih ada manipulasi penjualan agar penjualan ini tuh terlihat lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Jadi di situ auditor harus menyeleksi apakah emang penjualan tersebut itu dengan nominal tersebut atau memang sedang dimanipulasi. Jadi resiko yang melekat itu merupakan resiko yang sudah ada secara alami dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh karakteristik bisnis atau jenis transaksinya, sehingga sulit untuk dihindari. Artinya, meskipun perusahaan itu sudah memiliki pengendalian internal, risiko ini itu tetap terjadi karena berasal dari kegiatan usaha itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan misalnya perusahaan itu memiliki banyak transaksi tunai. Biasanya transaksi tunai itu memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap
terjadinya kecurangan atau fraud dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan sistem pembayaran melalui bank. Oleh karena itu, auditor itu perlu mengawasi dan menilai risiko yang melekat agar dapat menentukan tingkat kewaspadaan dan jenis pengujian yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ada memahami dan menilai pengendalian internal perusahaan. Jadi pengendalian internal ini merupakan sistem atau prosedur yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menjaga suatu asetnya, memastikan sebuah keakuratan data perusahaan, serta mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan. Jadi pada tahap ini tuh auditor itu akan melihat apakah suatu pengendalian ini sudah berjalan dengan baik atau sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, misalnya apakah terdapat pemisahan tugas antara pihak yang mencatat dengan pihak yang memegang kas sehingga dapat mengurangi sebuah kecurangan atau fraud. Jika pengendalian internal itu sudah dinilai baik oleh auditor, maka auditor dapat mengurangi tingkat pengujian yang dilakukan. Namun, jika pengendalian itu lemah, auditor itu perlu melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengendalian internal ini juga sangat penting karena akan mempengaruhi sebuah langkah audit pada tahap berikutnya. Nah, yang terakhir pada tahap 1 ada nomor 8, yaitu menyusun strategi audit dan rencana audit. Nah, strategi audit itu merupakan gambaran umum mengenai bagaimana audit akan dilakukan, termasuk penentuan fokus area yang akan diperiksa serta pendekatan yang akan digunakan oleh auditor. Sedangkan rencana audit itu merupakan langkah-langkah lebih rinci yang akan dilakukan selama proses audit itu berlangsung. Dalam hal ini, auditor itu menentukan prosedur apa saja yang akan dilakukan, kapan pelaksanaannya, serta bagaimana yang memerlukan perhatian lebih. Sebagai contoh itu misalnya auditor itu menemukan bahwa risiko pada bagian penjualan itu cukup tinggi. Nah, maka auditor itu akan merencanakan pengujian lebih mendalam pada bagian tersebut. Dengan adanya strategi ini, rencana audit itu menjadi lebih jelas. Proses audit itu juga dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi yang kedua ada pengujian, pengendalian, dan substantif atas transaksi. Jadi auditor melakukan pengujian pengendalian atas substantif atas transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu alur keputusan. Pertama, auditor membuat rencana, yaitu apakah akan mengurangi tingkat risiko pengendalian yang telah dinilai sebelumnya. Jika jawaban iya, maka auditor melakukan pengujian pengendaliannya terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal ini perusahaan benar-benar dilakukan atau berjalan dengan baik. Setelah itu, auditor melanjutkan dengan pengujian substantif terhadap transaksinya. Kemudian, auditor akan menilai kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangannya. Namun, jika jawaban tidak, auditor tidak mengandalkan pengendalian internal, maka auditor tidak melakukan pengujian pengendalian, melainkan langsung melakukan pengujian substantif atas transaksinya. Setelah itu, tetap dilakukan penilaian kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Jadi yang ketiga ini ada tahap prosedur analitis substantif dan pengujian detail neraca. Pada tahap ketiga ini, auditor melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian detail terhadap saldo akun laporan keuangan.
Dalam tahap ini terdapat tingkat risiko yaitu rendah, sedang, tinggi, yang menentukan seberapa luas pengujian yang dilakukan. Jika risiko tersebut itu rendah, maka pengujian yang dilakukan ini secara sederhana. Tetapi jika risiko tersebut sedang, maka pengujian yang dilakukan ini secara diperluas. Lalu jika risiko tersebut itu tinggi, auditor akan melakukan pengujian secara lebih mendalam dan menyeluruh. Nah, selanjutnya ada auditor itu harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan prosedur analitis substantif, yaitu dengan membandingkan laba atau data keuangan untuk melihat adanya perbedaan atau kejanggalan. Lalu yang kedua ini melakukan pengujian terhadap item-item utama. Artinya auditor itu harus memeriksa akun-akun penting yang memiliki nilai besar dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga ini melakukan pengujian tambahan terhadap detail saldo. Jadi, jika diperlukan, auditor itu harus melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap saldo akun untuk memastikan suatu kebenarannya. Lalu yang terakhir ada tahap 4, yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Jadi pada tahap terakhir ini atau tahap 4, auditor sudah menyelesaikan proses audit dan serta menyiapkan laporan audit sebagai hasil akhir. Adapun langkah-langkah untuk yang dilakukan auditor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengujian tambahan untuk presentasi dan pengungkapan. Auditor memastikan bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan benar dan semua informasi penting sudah diungkapkan. Contohnya misalnya apakah utang, aset, dan informasi penting lainnya itu sudah dijelaskan dengan secara lengkap atau belum. Lalu yang kedua, mengumpulkan bukti akhir. Jadi auditor mengumpulkan seluruh bukti yang telah diperoleh selama proses audit. Contohnya seperti dokumen transaksi, penjualan, pembelian, serta hasil pengecekan kartu stok dengan kartu fisik dan data pendukung lainnya. Lalu ketiga ada evaluasi hasilnya. Jadi auditor menilai apakah semua bukti itu sudah cukup untuk menarik kesimpulan. Contohnya, apakah laporan keuangan itu sudah wajar atau masih ada kesalahan, atau laporan ini sudah mengikuti standar yang berlaku atau belum. Nah, lalu yang keempat ada menerbitkan laporan audit. Jadi, auditor ini menyusun dan mengeluarkan laporan audit yang berisi opini auditor. Contohnya itu seperti opini wajar, tanpa kecualian, atau opini-opini lainnya yang disampaikan oleh auditor. Yang kelima ada berkomunikasi dengan komite dan manajemen. Jadi, auditor ini menyampaikan hasil audit kepada pihak manajemen atau pihak yang terkait. Contohnya itu memberikan informasi jika ada temuan atau perbaikan yang dilakukan atau yang perlu dilakukan. Baik, dengan melalui keempat tahap tersebut, proses audit itu dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan suatu laporan yang dapat dipercaya serta digunakan dalam suatu pengambilan keputusan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahap dalam proses audit memiliki peran yang sangat penting dan sangat saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pengujian, hingga penyelesaian audit. Jadi semakin baik
tahapan yang dilakukan oleh auditor, maka semakin baik pula kualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.